Oke, ketemu lagi nih. Kali ini kita mau coba kupas tuntas soal pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ya, yang buat rumahan gitu di Indonesia. Anda mungkin penasaran, gimana sih cara kerjanya? Terus apa aja yang perlu disiapin? Biayanya berapa? Perawatannya gimana nanti? Nah, kita udah kumpulin infonya nih dari banyak sumber. Ada riset dari Semarang, ada info dari Atonergi, Sanenergi juga, data finansial dari Detik Finance, sama tips praktis dari Builder Adidi di YouTube. Biar Anda dapat gambaran utuh lah ya, praktis gitu. Iya, betul sekali. Jadi, kita bakal coba bedah nih, gimana teknologi ini bisa jadi, ya, solusi energi mandiri, sekaligus ramah lingkungan juga kan buat rumah Anda. Mulai dari cara kerjanya, sampai tips perawatannya biar awet. Sip. Oke, langsung aja ya. Gimana caranya sih sinar matahari kok bisa jadi listrik di rumah kita? Ajaib gitu ya. Hehe, sebetulnya nggak ajaib sih. Simpelnya gini, panel surya itu kan nangkap energi matahari, foton namanya. Nah, di dalam panel itu ada material semikonduktor, biasanya silikon. Itu yang pakai efek fotovoltaik buat ngubah cahaya jadi listrik. Tapi listriknya itu DC, arus searah. Oh, DC ya. Padahal kan listrik di rumah kita kebanyakan AC, harus bolak-balik. Nah, bener banget. Makanya perlu alat lain lagi. Di sininya komponen lain berperan. Alat apa aja tuh? Yang paling utama jelas panel surya ya. Itu penangkap energinya. Terus ada inverter. Ini penting banget. Sering disebut otaknya sistem. Dia yang ubah DC tadi jadi AC, yang cocok buat alat elektronik rumah. Oke, inverter. Selain itu? Ada baterai. Nah, ini opsional, tapi krusial kalau Anda mau sistemnya off-grid, lepas dari PLN. Atau kalau mau nyimpen energi buat malam hari. Buat cadangan ya. Iya. Terus terakhir ada Solar Charge Controller atau SCC. Ini tugasnya ngatur pengisian ke baterai biar aman dan efisien, ke overcharge gitu. Paham. Jadi ada panel, inverter, mungkin baterai, sama SCC. Nah, terus gimana nentuin ukuran sistem yang pas? Kan kebutuhan listrik tiap rumah beda-beda. Kayak studi di Semarang itu kan mereka hitung kebutuhan rumahnya sekitar 4,5 kilowatt per hari. Betul. Langkah pertama memang itu. Harus hitung dulu total konsumsi energi harian Anda di rumah. Satuannya kilowatt hour. Caranya ya didata aja semua alat listrik di rumah. Misal lampu 10 watt nyala 5 jam, berarti kan 50 watt. TV, kulkas, AC, semua dihitung. Dijumlahin semua gitu ya? Iya, dijumlahkan semua dalam sehari. Nanti ketemu total WH harian. Nah, dari angka itu baru kita bisa hitung butuh panel berapa watt peak atau WP. Rumusnya kira-kira kebutuhan energi harian, WH, dibagi jam penyinaran efektif, di Indonesia rata-rata bisa 4-5 jam lah ya. Terus dibagi lagi sama efisiensi sistem, biasanya sekitar 80% atau 0,8. Contohnya kayak di Semarang gimana? Nah, di studi Semarang itu kan kebutuhannya 4.500 WH mereka hitung. 4.500 dibagi 5 jam dikali 0,8. Hasilnya sekitar 1.125 WP. Terus mereka pasangnya 4 panel masing-masing 300 WP, jadi total 1.200 WP. Ada sedikit cadangan, itu bagus. Oh gitu ngitungnya. Jadi WP itu kapasitas puncaknya ya? Tadi katanya ada jenis panel beda-beda. Ada yang hitam, ada yang biru. Iya betul. Yang umum itu monokristalline sama polikristalline. Yang mono biasanya warnanya hitam, efisiensinya sedikit lebih tinggi kalau mataharinya terik banget. Tapi harganya juga lebih mahal, dan kadang performanya agak turun kalau lagi mendung. Kalau yang biru? Itu polikristalline, efisiensinya sedikit di bawah mono, tapi dia lebih stabil performanya pas cuaca berawan. Mengingat iklim kita di Indonesia kan sering ya berawan, jadi poli ini sering jadi pilihan. Harganya juga lebih bersahabat. Jadi polikristalline ini kayaknya pilihan yang cukup oke ya buat di sini. Bisa dibilang begitu, makanya cukup populer. Tapi perlu diingat juga, suhu yang terlalu panas itu bisa sedikit nurunin performa panel, jenis apapun itu. Oke, noted. Nah, sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu nih kayaknya. Biaya. Berapa sih kira-kira investasi awalnya? Nah, ini dia. Angkanya memang lumayan ya, dan bervariasi banget. Tapi kalau kita ngacuh ke estimasi Detik Finance buat area Jakarta gitu ya, sistem yang 1 kWp itu mungkin sekitar 23 jutaan. Potensi hemat listriknya kira-kira 240.000 per bulan. 1 kWp itu sekitar 23 jutaan ya, kalau yang lebih besar. Kalau yang 3 kWp, itu estimasinya sekitar 57 jutaan. Potensi hematnya bisa sampai 700.000 per bulan. Tapi ini kasarannya aja ya. Wow, lumayan juga ya investasinya, tapi potensi hematnya juga kelihatan. Berarti balik modalnya perlu waktu ya. Tentu. Ini kan investasi jangka panjang.
Tapi jangan lihat angkanya aja. Ada nilai lain. Maksudnya? Ya Anda kan jadi lebih mandiri soal energi. Terus ikut mengurangi jejak karbon, bantu lingkungan. Itu kan nilainya nggak bisa diukur pakai rupiah aja. Bener juga sih, investasi buat masa depan juga ya. Oke, selain komponen utama tadi, pas pasang perlu apa lagi? Pasti perlu struktur penyangga atau mounting ya, buat nempelin panel di atap. Harus kuat itu. Terus kabel khusus yang tahan cuaca, konektor juga harus yang bagus dan aman, sama sangat disarankan sih pakai sistem pemantauan atau monitoring system. Oh, monitoring sistem itu buat apa? Biar Anda bisa lihat performa PLTS-nya secara real time. Misalnya hari ini produksi berapa kilowatt. Kalau ada penurunan performa atau masalah, bisa cepat ketahuan dari situ. Canggih juga ya. Terus soal perawatannya gimana? Ribet nggak sih punya panel surya di atap? Mesti sering dibersihin? Permukaan panel tetap bersih. Bersih dari apa tuh? Ya dari debu, kotoran burung, mungkin daun kering yang nempel. Itu semua kan bisa ngalangin sinar matahari masuk ke panel, jadi produksinya turun. Cara bersihinnya? Gampang kok, cukup disiram air mengalir aja, terus dilap pakai kain lembut kayak kanebo gitu. Waktu terbaik itu pagi atau sore, pas panelnya nggak terlalu panas. Oh, jangan pas siang bolong ya. Iya, betul. Dan jangan pakai sikat kasar atau sabun ya, bisa ngerusak lapisan panelnya. Udah, gitu aja. Paling sesekali cek sambungan kabel sama kondisi inverter, mastiin nggak ada yang kendor atau kotor. Simpel juga ya ternyata perawatannya. Oke deh, jadi kalau kita simpulin nih, PLTS rumahan ini sebenarnya sangat memungkinkan ya di Indonesia. Memang ada investasi awal yang perlu disiapkan, tapi potensi hemat energi dan manfaat lingkungannya juga jelas banget. Betul sekali. Kuncinya ya itu tadi, perencanaan yang mateng. Hitung dulu kebutuhan energinya seakurat mungkin. Terus pilih komponen yang pas, terutama panelnya, sesuaikan sama kondisi iklim kita. Dan perawatan dasar yang rutin. Itu aja kuncinya, biar awet dan hasilnya maksimal. Oke, nah sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan menarik buat Anda pikirkan. Dengan matahari yang rasanya melimpah banget ya di negara kita ini, seberapa besar sih potensi PLTS rumahan ini bisa ikut mengubah arah energi nasional kita ke depan? Dan kira-kira langkah apa aja yang perlu diambil ya, supaya makin banyak keluarga di Indonesia yang bisa ikut merasakan manfaat energi bersih dari matahari ini? Oke, terima kasih banyak sudah menyimak diskusi kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan seru lainnya ya.